Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 7 ayat 1-8, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur untuk segala kasih setiamu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami hendak mengawali dengan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Yang kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan selalu menuntun dan mengarahkan kami untuk menjadi pribadi yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa dan kesalahan kami, supaya kami selalu layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Markus pasal 7 ayat 1-8, firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat dan nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, yang selalu merenungkan, bahkan sungguh melakukan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita, Injil Markus pasal 7 ayat 1-8, oleh renungan harian Toraya diberikan tema Tuhan atau tradisi. Ada kelompok masyarakat atau agama tertentu yang berpikir bahwa dengan menjauhkan diri dari makanan atau benda tertentu, maka mereka akan menjadi tidak najis. Sampai sekarang pun masih ada orang yang berpegang pada tradisi atau adat istiadat seperti itu. Tradisi najis atau tidak najis sangat kuat dianut oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tidak menerima murid Yesus makan dengan tidak cuci tangan terlebih dahulu. Menurut Yesus adalah sebuah kemunafikan ketika seseorang terlihat beribadah kepada Allah
tetapi memegang dan hanya melakukan ajaran manusia. Terbukti juga dengan pengajaran mereka yang mengatakan bahwa seseorang boleh mengabaikan pemeliharaan orang tua mereka dengan dalih uangnya sudah dipersembahkan kepada Allah. Selanjutnya Yesus menjelaskan tentang najis yang sebenarnya, bahwa bukan soal makanan atau apa yang masuk ke dalam tubuh yang menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar dari hati melalui perkataan dan tindakan yang tidak benar, itulah yang menajiskan seseorang. Seseorang bisa terlihat benar dari luar, tetapi hatinya belum tentu mengasihi Tuhan. Aturan, adat istiadat, dan agama bukan tidak penting selama didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, serta dipahami dan dipraktekkan dengan motivasi yang benar. Kebenaran Tuhan jauh melampaui tradisi dan adat istiadat manusia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah ingin hati kita mendekat kepadanya, supaya hati kita terus terisi dengan hal-hal yang mengutamakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang bersyukur untuk waktu yang indah Tuhan karuniakan, di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini. Biarlah firman-Mu ini selalu mengajarkan kami untuk lebih mengutamakan Tuhan dari hal-hal duniawi yang tidak menjamin kehidupan kami dalam kekekalan. Dan Tuhan ajarlah kami untuk selalu setia dan taat memberlakukan firman-Mu dalam hidup ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, sertailah kehidupan jemaat-Mu, jemaat Telo, di dalam segala kegiatan mereka hari ini. Berikan kekuatan, kesehatan, keteguhan iman dan kesabaran, supaya dapat mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di tengah-tengah hidup ini dengan baik, dan dari dalam kesemuanya itu mengalir berkat Tuhan. Terkhusus saat ini kami masih di dalam situasi pandemi COVID-19, biarlah itu Tuhan tidak mengurangi semangat kami untuk selalu berkarya dan selalu menyatakan yang terbaik, sambil kami terus mawas diri dan terus berhati-hati, supaya kami tidak mengalami hal-hal yang dapat merugikan kehidupan kami sendiri. Oleh karena itu, ajarlah kami supaya taat dan setia terhadap anjuran pemerintah dan himbauan-himbauan yang untuk kami lakukan ketika kami harus beraktivitas di luar rumah. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan yang mereka alami di dalam hidup ini. Biarlah dengan kesemuanya itu senantiasa memampukan mereka untuk percaya dan yakin bahwa di tengah-tengah kesulitan sekalipun, kasih dan berkat Tuhan akan dinyatakan. Kami berdoa bagi yang bergumul oleh karena sakit, oleh karena duka cita, oleh karena tekanan-tekanan berat, kesulitan hidup. Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau memulihkan dan menyembuhkan yang sakit, yang berduka cita, Mama Niar, dan juga Bapak Johan Tanduk. Tuhan hibur mereka, berikan pengharapan bahwa di balik duka cita yang mereka alami, kasih-Mu akan terus dinyatakan. Yang mengalami tekanan berat oleh karena kesulitan hidup, mohon kiranya Engkau selalu hadir untuk menyatakan yang terbaik, bahwa Engkaulah sumber solusi dalam hidup ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami percaya Engkau selalu melawat, Engkau harus selalu hadir untuk menjaga dan melindungi umat-Mu dalam menjalani hidup ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami,
bahkan juga tenaga medis, TNI, Polri, media, para peneliti, bahkan siapapun yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 saat ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir untuk memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita, supaya mereka boleh mengangkat tugas tanggung jawab ini dengan baik. Harapan dan kerinduan kami bersama Tuhan, bahwa pandemi ini boleh dilalukan dari kehidupan kami, supaya kami dapat beraktivitas kembali dengan baik. Biarlah Tuhan Engkau mendengarkan harapan-harapan kami, dan berilah kami kesabaran serta ketekunan untuk menanti doa, jawaban dari doa yang kami sampaikan kepadamu. Inilah kami yang datang membawa segala kehidupan kami kepadamu Tuhan. Dengarkanlah dan sempurnakanlah, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.